Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Huda dari MI 2C dengan absen 18. Ya. Kali ini saya akan menjelaskan tutorial sedikit tentang Blade Template Engine. Blade adalah template engine bawaan Laravel. Secara sederhana, template engine berisi perintah tambahan untuk mempermudah pembuatan template. Kita langsung saja untuk menampilkan data. Kegunaan paling dasar dari Blade ini adalah mempermudah proses menampilkan data di dalam view. Oke. Yang pertama, siapkan inputnya. Saya telah menyiapkan inputnya seperti ini dengan variabel nama yang berisi Tia Kirana dan variabel nilai yang berisi 75. Kemudian untuk halaman view-nya di mahasiswa.blade.php ini, ya, kita menggunakan fungsi echo dari PHP. Nah, jadi kita jalankan. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Kemudian kita modifikasi untuk kode programnya. Kita modifikasi yang dari yang tadinya menggunakan fungsi echo, kita gunakan double kurung kurawa ini. Isinya sama. Di sini modifikasi menjadi double kurung kurawa ini agar menggantikan dari fungsi echo tadi. Kemudian juga untuk mempersingkat kode program dan juga agar kode program terlihat rapi. Tanda kurung kurawa ini sebenarnya tidak hanya menggantikan perintah echo saja, tapi juga menjalankan function HTML special char sebelum menampilkan data data yang tadi. Kemudian kita berlanjut ke menggunakan root berikutnya. Root yang mana dalam root ini kita menggunakan taku. Kemudian kita jalankan. Nah, maka hasilnya seperti ini. Ya, terlihat taku tampil apa adanya. Jadi seperti tidak dianggap karena taku sendiri dipakai untuk membuat garis bawah, tapi dalam di sini tidak berfungsi seperti itu. Blade sendiri juga menyediakan cara penulisan alternatif, yakni dengan menambahkan tanda seru. Kita coba. Ini ya. Maka takunya berfungsi menjadi underline. Kemudian kita coba untuk modifikasi lagi kode programnya untuk menampilkan sebuah tanggal. Kita gunakan fungsi getNo. Nah, jadi di sini kita juga dapat memberi spasi, jadi tidak perlu mepet-mepet seperti ini. Bisa juga diberikan spasi seperti ini agar terlihat lebih rapi. Kita jalankan, maka dia akan menampilkan tanggal sekarang, yaitu tanggal 11 Oktober. Selanjutnya kita menuju ke kondisi if else. Kita modifikasi untuk kode programnya terlebih dahulu. Jadi setelah modifikasi kode programnya menjadi seperti ini, di mana ada tambahan kelas dan juga tambahan perintah if else. Nah, perintah atau kondisi if else ini sendiri, yakni jika variabel nilai berisi angka lebih atau kurang dari 50, maka dia akan menjalankan perintah echo. Kemudian jika
angka atau isi dari variabel nilai ini lebih atau sama dengan 50, namun kurang dari atau sama dengan 100, maka dia akan menjalankan perintah echo seperti yang di bawahnya. Kita lanjut. Karena yang tadi kita lakukan itu adalah ini variabel nilainya 75, maka akan menjalankan echo yang di bawah, yaitu selamat Anda lulus. Oke, kita ganti dulu untuk gunakan yang atas kembali. Kemudian kita modifikasi kode programnya untuk mencoba kondisi yang lain. Untuk kondisi if yang kedua ini kita tidak menggunakan perintah echo lagi. Di sini dengan perintah seperti ini ya, tak ada taktif, tidak akan tampil jika variabel nilai berisi angka selainnya angka 100, selain itu kita coba jalankan. Maka akan berubah warnanya. Jadi kita coba lagi untuk modifikasi kode programnya. Kita coba untuk menghilangkan fungsi PHP-nya. Kita menggunakan cara penulisan alternatif yang telah disediakan oleh Laravel. Jadi add if, add and if, dan juga add and if untuk mengakhiri fungsi dari kondisi dari if. Kita langsung saja kita coba untuk merubah isi dari nilai. Kode program kita terlihat berfungsi dengan baik. Kita coba untuk mengembalikannya lagi. Kemudian kita coba untuk memodifikasinya kembali, tetap sama tapi hanya menambahkan satu logika if, yaitu else ini, untuk menampilkan nilai yang tidak valid. Jadi jika nilai di luar dari 0 sampai angka 100, maka akan menampilkan nilai tidak valid. Kita coba mengganti isi dari variabel nilainya menjadi 10. Maka akan menampilkan nilai tidak valid. Selanjutnya kita berpindah ke kondisi switch. Untuk kode programnya kita modifikasi lagi. Kita langsung jalankan. Kita coba main-main dengan isi dari nilainya. Kita coba inputkan nilai 100. Tampilannya seperti ini. Untuk struktur switch sendiri, ini sebenarnya tidak bisa dipakai untuk memeriksa nilai jangkauan seperti 0 sampai 50, 50 sampai 100 seperti itu, karena tidak seperti if else ya. Di sini hanya terdapat 5 penggunaan break, yakni switch, test, leap, default, dan end switch. Jadi kita hanya bisa mengakses nomor
yang telah disediakan di dalam tes. Maka jika tidak sesuai di dalam tes, akan langsung dijalankan di dalam debug. Kita lanjut ke perulangan for, modifikasi terlebih dahulu. Oke, kode programnya menjadi seperti ini, di mana kode view di atas ini, di sini, akan menampilkan teks Laravel sebanyak 5 kali. Karena di sini sesuai dengan perulangan for yang kita buat, yaitu sampai dengan 5. Langsung saja kita jalankan, akan menampilkan Laravel sebanyak dengan 5, sesuai dengan perulangan for yang telah kita buat. Sebelum ke while, kita coba untuk memainkan lagi perulangan for ya. Saya lupa untuk memberikan nilai. Nah, ini kali ini kita memanggil nilai dari I. Maka di sini akan menampilkan dari nilai dari 0 sampai dengan 5. Saya coba untuk, maka hasilnya dari 1, 2, 3, 4 sampai indeks ke-5. 1, 2, 3, 4, 5. Dengan angka 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian, untuk perulangan while di sini ada add while dan add end while. Nah, ini untuk membuat perulangan while ada seperti ini ya, untuk formatnya. Akan tetapi kita tetap membutuhkan kode PHP-nya. Kode PHP natif ini digunakan untuk menaikkan nilai variabel konternya. Kita langsung jalankan. Hasilnya sama seperti perulangan tadi, cuma kalau kita tetap menggunakan kode PHP natif ya. Kemudian berikutnya yaitu perulangan for x. Dibandingkan dengan perulangan for dan while, for x ini lebih banyak dipakai dalam Laravel karena nilainya yang dikirim dari root lebih banyak berbentuk array. Maka hasilnya menjadi seperti ini. Agar lebih menarik, kita coba untuk menggambarkan perulangan for x dengan kondisi if. Ya, idenya adalah jika salah satu nilai berada antara 0 sampai 45, tampilkan ada warna merah. Nah, jika 50 sampai 100, maka tampilkan warna hijau. Jadi kita modifikasi lagi. Jadi seperti ini. Perulangan for x yang di luar, di dalamnya ada kondisi if else. Maka jika kondisi angka berada di bawah 49 atau di antara 0 sampai 49, maka akan berwarna merah. Sedangkan jika di atasnya maka akan berwarna hijau. Ya, kemudian di sini ada sebuah tugas untuk tambahkan satu logika if ke dalam view mahasiswa, di mana jika root mengirim variabel nilai sebagai array kosong atau tidak ada satupun elemen, maka tampilkan teks tidak ada data. Kita akan modifikasi untuk kode program ini untuk menjawab tugas yang tadi saya baca. Jadi tampilannya seperti ini kode programnya. Saya menggunakan fungsi dari con. Fungsi con ini untuk memeriksa datanya ada apa tidak. Ya, karena tadi perintahnya untuk menampilkan data yang kosong, maka atau data yang tidak ada, maka saya beri tanda seru di depannya fungsi con. Jadi fungsi con terlebih dahulu ada di luar. Kemudian jika memang datanya tidak ada, maka akan menampilkan tidak ada data. Kemudian jika datanya ada, maka akan melanjutkan ke perulangan for each, kemudian menjalankan kondisi if yang di dalamnya. Kita coba ubah rootnya menjadi kosong.
maka dia tidak akan menampilkan angka, tapi menampilkan seperti ini, tidak ada data. Kemudian jika kita berikutnya, maka akan seperti tadi. Jadi kita lanjutkan ke perulangan for else. Kita modifikasi lagi untuk kode programnya. Perulangan for else-nya seperti ini. Jadi untuk memeriksa data kosong, dia cukup menggunakan fungsi empty. Kita jalankan. Kita coba untuk mengganti root isi dari data kosong. Kemudian akan menampilkan seperti ini, tidak ada data. Bisa diganti model. Tidak sama-sama hijau. Kita lanjut ke perintah continue dan break. Modifikasi kode programnya. Seperti ini. Mana kita menggunakan perulangan for each dan kemudian ada kondisi if. Setelah kondisi if ini dijalankan, maka akan ada perintah continue. Kita jalankan. Seperti ini. Kondisi ini, jika ditemukan angka yang kurang dari 50, maka jalankan perintah continue. Perintah continue-nya dijalankan, kemudian setiap kali for each memproses angka yang kurang dari 50, maka perulangan langsung lompat ke ras selanjutnya. Jadi langsung melompat. Tadi kan di tengah ada 30. Itu dilompat. Karena kita menggunakan perintah continue, maka yang 30 tadi itu dilompat. Jadi tidak tertulis di sini, tidak ditampilkan. Untuk perintah breaknya, terlihat hanya ada dua ya yang ditampilkan, karena begitu perulangan memproses angka 30, angka 30 yang tadi kurang dari 50, maka perintah break akan dijalankan dan perulangan for each akan terhenti. Jadi setelah ditemukan angka yang kurang dari 50, maka dia akan menjalankan perintah break dan kemudian perulangan dari for each akan terhenti. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke baris komentar. Untuk baris komentar sendiri, kita bisa menggunakan garis komentar double kurung bawah, terus ini, kemudian ini, seperti ini. Setelah kita jalankan, maka dia tidak akan membaca baris atau perulangan dari for each ini. Nah, namun jika kita menggunakan komentar seperti ini, dia tidak akan bisa. Kemudian juga seperti ini juga tidak akan bisa. Kita coba. Dia tetap akan menjalankan perulangan for each dan perintah breaknya. Jadi kita bisa menggunakan yang double kurung berawal ini tadi, kemudian juga menggunakan tag komentar HTML yang seperti ini. Kita tutup dengan, maka dia tidak akan membaca perulangan for each dan perintah breaknya. Kita coba buktikan. Kita akan munculkan, dia hanya menunjukkan isi dari variabel nama. Kemudian yang terakhir yaitu kita PHP modul. Kita modifikasi lagi. Untuk PHP kita bisa menuliskan seperti ini, jadi page PHP dan end PHP, agar lebih singkat daripada kita harus menuliskan PHP yang seperti ini.
Jadi kita bisa menggunakan PHP ini karena telah disediakan juga oleh Laravel. Kemudian kita menggunakan Python untuk mengetahui isi dari kita jalankan. Maka isinya akan menjadi seperti ini. Oke, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.